Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom, selamat pagi seluruh pemirsa Hikmat Pagi yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Semua hanya karena anugerah Tuhan saja kita boleh ada sampai dengan hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, biarlah kita boleh melandasinya dengan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, sehingga hari ini kita boleh ada dalam bimbingan dan kasih Tuhan selalu. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia. Sebelumnya, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami alami bersama dengan Engkau. Terkhusus sepanjang malam ini ya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik hanya karena anugerah-Mu saja. Bapa, apabila sebentar kami akan menjalankan setiap aktivitas kami, biarlah sebentar kami boleh membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang boleh kami dengar melalui firman-Mu dapat menjadikan tuntunan bagi kami sesehari. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami boleh siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tema firman Tuhan pada hari ini berjudul Memberi dengan Murah Hati. Nats bacaan diambil dari Ulangan 15 ayat yang ke-11, yang demikian bunyinya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali seorang kakek berbincang-bincang dengan cucunya terkait dengan hal memberi. Sang kakek mengatakan, dalam kehidupan ini kita akan sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki harta berlebih, sementara yang lain mengalami kekurangan. Ketika dalam kelebihan sudah seharusnya kita memberi perhatian dan turut membantu mereka yang sedang dalam kekurangan. Kita dapat memberi perhatian melalui tenaga, waktu, maupun harta yang dimiliki. Kepada cucunya yang bernama Tommy, sang kakek bertanya, jika kamu memiliki uang senilai 100.000 rupiah, maukah kamu memberikan setengahnya kepada orang yang membutuhkan? Tommy menjawab, tentu kek. Kakek melanjutkan, jika mainanmu yang begitu banyak itu dibagikan kepada anak-anak yang membutuhkan, apakah kamu bersedia? Tommy berkata, tentu, tidak masalah kek. Kakek itu berkata lagi, bagus sekali. Ketika sejak kecil kita sudah belajar untuk berbagi. Namun ingat bahwa berbagi bukan sekedar tindakan, melainkan harus juga didasari oleh kasih. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, pada bagian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita akan hal berbagi. Dikatakan bahwa haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Dalam hidup bersama sebagai komunitas, memberi pertolongan satu sama lain adalah hal yang perlu untuk diperhatikan.
Beban akan terasa lebih ringan apabila ditanggung bersama-sama. Akan tetapi yang seringkali terjadi ialah ketika diperhadapkan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, kadang kita tergoda untuk berpikir-pikir, apakah kita akan memberi atau tidak, memberi sedikit atau banyak. Namun di sini kita diingatkan tidak hanya untuk memberi, tetapi juga untuk memberi dengan murah hati. Sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita memiliki kesempatan untuk memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, marilah kita melakukannya dengan penuh kemurahan hati. Marilah kita memberikan pertolongan tanpa berharap untuk memperoleh balasan, sebab hanya dari Tuhanlah kita akan menuai kebaikan itu. Tanpa kasih kepada Allah, maka memberi hanyalah sebuah perbuatan tangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakan kepada kami kemurahan hati untuk boleh memberi, terutama kepada mereka yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Karuniakan hikmat bijaksana agar kami bijak di dalam memberi, kami tahu apa yang mereka butuhkan dan memberikan bantuan tepat sesuai dengan kebutuhan itu. Biarlah di dalam kehidupan bersama, kemurahan hati juga boleh menjadi bagian dan menjadi ciri dalam kebersamaan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kami, teristimewa kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percayakan segala aktivitas dan karya kami hari ini, mohon Tuhan memimpin dan menyertai senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.